Saudara, memasuki 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas penciptaan lapangan kerja. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan mengatakan, untuk mencapai target, pemerintah menekankan pentingnya investasi sebagai motor utama pertumbuhan. Selain investasi, perhatian diarahkan pada 3 sektor penyerapan tenaga kerja tinggi, yakni industri, pariwisata, dan pertanian. Sektor industri akan menjadi tulang punggung pembangunan, sementara sektor pariwisata didorong melalui pemberian insentif karena memiliki ekosistem luas yang menggerakkan transportasi, akomodasi, dan kuliner. Program lain yang menopang penciptaan kerja antara lain Kredit Usaha Rakyat atau KUR dengan 4,5 juta debitur aktif yang berpotensi menyerap hingga 12 juta tenaga kerja. Program makan bergizi gratis melalui Satuan Pelayanan SPPG yang menciptakan ribuan lapangan kerja baru, serta program perumahan rakyat melalui FLPP yang ditingkatkan menjadi 250.000 unit per tahun. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi maupun menciptakan lapangan kerja, investasi. Makanya tadi deregulasi itu yang kita akan komit lakukan gitu ya, dengan PP 25 yang di Batam, PP 28. Tadi terima kasih Bu Ana catatannya. Saya rasa itu akan jadi masukan kita di Pokja Bu untuk yang Satgas Akselerasi. Karena itu memang juga kita ada 3 Pokja, salah satunya memang tadi debottlenecking terhadap berbagai masalah yang ada. Masalah di lapangan seperti apa itu nanti akan kita pecahkan gitu ya. Jadi satu investasi, yang kedua secara sektor tentu kita akan berikan perhatian pada sektor yang menyerap atau berikan tenaga kerja yang cukup tinggi. Pemerintah juga menyiapkan program magang 6 bulan bagi lulusan baru untuk memperluas akses ke dunia kerja, serta mengoptimalkan pembangunan kawasan industri agar lebih produktif. 1 tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Gibran menunjukkan arah pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan inklusif dan penciptaan lapangan kerja. Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang Kabinet Merah Putih di Istana Negara pada Senin 20 Oktober 2025, bertepatan dengan genap 1 tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Sidang Kabinet Paripurna menjadi momentum refleksi dan konsolidasi nasional setelah setahun pemerintahan berjalan, dengan fokus pada evaluasi capaian serta penegasan arah kebijakan strategis ke depan. Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto bersyukur sekaligus meminta maaf kepada para Menteri Kabinet Merah Putih yang telah bekerja sangat keras selama 1 tahun pemerintahannya berjalan. Kepala negara menegaskan Kabinet Merah Putih tidak pernah ada tanggal merah. Mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara semua yang telah dengan tekun, dengan kerja keras, dengan disiplin, telah memberi dharma baktimu yang sebaik-baiknya kepada bangsa dan rakyat kita di pemerintahan yang saya pimpin. Saya berterima kasih saudara-saudara yang berasal dari berbagai sumber yang berbeda-beda, daerah yang berbeda-beda, suku dan agama berbeda-beda, dari partai politik yang berbeda-beda. Ada yang partai politik yang berjuang dalam koalisi kita di pemilu, Pilpres. Ada juga yang tidak, tapi kemudian sadar dan bergabung.
Sidang kabinet hari ini digelar bertepatan dengan setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan capaian dan kinerja selama 1 tahun pemerintahannya. Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta. Kepala negara menyampaikan pertumbuhan ekonomi berada di 5%, salah satu tertinggi di antara negara G20 dan mampu menjaga inflasi di sekitar 2%. Berikut pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta. Mampu menjaga pertumbuhan ekonomi masih tetap tinggi dibandingkan seluruh dunia. Kita berada di 5% di antara negara G20. Kita salah satu yang tertinggi dalam kondisi sekarang. Kita mampu menjaga inflasi di sekitar 2%. Salah satu terendah di G20. Ini juga berkat hasil kerja keras kita semua. Kita punya teknik-teknik memantau dan mengendalikan inflasi, saya kira yang kurang diajarkan di fakultas-fakultas ekonomi dunia. Dan ini saya harus katakan salah satu teknik mengendalikan inflasi yang dirintis oleh pendahulu saya, Presiden Joko Widodo. Harus kita akui, mungkin pengalaman beliau sebagai wali kota, sehingga beliau dengan teliti bisa menemukan bagaimana memantau dan mengendalikan inflasi. Ini jangan dianggap remeh. Banyak negara yang hebat pertumbuhannya, inflasinya sangat luar biasa. Industrinya bagus, inflasinya sangat tinggi. Argentina saya kira yang begitu optimis 1-2 tahun yang lalu, kondisinya saat sekarang juga tidak bagus. Dan banyak negara yang inflasi masih sulit untuk dikendalikan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus melakukan pemerataan pendidikan bagi anak Indonesia. Kepala negara ingin agar pelajaran menulis diadakan kembali untuk anak-anak di sekolah. Presiden meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti untuk meninjau kembali pelajar tersebut. Apakah ini cukup usaha? Pasti tidak cukup. Tapi minimal kita berusaha. Minimal kita berupaya, ya kan? Kalau tidak bisa membantu banyak orang, kita bantu beberapa orang. Kalau tidak bisa membantu beberapa orang, kita bantu 1 orang. Kalau 1 orang pun kita tidak bisa bantu, jangan kita bikin sulit orang itu. Ini pendekatan yang sangat sederhana. We must do what we can do. And we can do if we want to. Saudara-saudara, kalau insya Allah saya percaya akan berdiri di 500 sekolah ini, saya percaya itu berarti kita akan membantu 500.000 keluarga miskin, keluarga sangat miskin. Karena konsep sekolah rakyat ini adalah satu sekolah 1.000 siswa. SD, SMP, SMA, dan seterusnya, SMK. Saudara-saudara, ini sekolah rakyat. Kita juga membangun sekolah unggulan. Rencana kita 10 sekolah unggulan, ini anak-anak terpinter. Kalau tadi anak-anak dari golongan paling bawah yang tidak punya harapan sekolah, kita beri harapan. Tapi ada juga anak-anak yang harus kita cari. Unggulan-unggulan,
anak-anak terpintar Republik Indonesia harus kita cari, harus kita kumpulkan. Dan kita harus perkaya, kita harus kasih pendidikan supaya dia bisa nanti menjadi pemenang-pemenang hadiah Nobel. Kita ingin Indonesia unggul di bidang sains dan teknologi. Masa depan hidup Indonesia, masa depan hidup setiap bangsa di abad ke-21 ditentukan oleh sains dan teknologi. Kita butuh anak-anak pintar. Kita butuh insinyur-insinyur, profesor-profesor, ahli matematika, ahli di semua bidang teknologi. Kita negara yang sangat kaya, kita punya mineral-mineral kritis. Kita punya mineral-mineral yang disebut rare earth. Tapi kita harus punya para ilmuwan, para scientist, para experts, pakar yang mampu mengelola kekayaan-kekayaan kita. Kita tidak boleh dibohongi lagi oleh bangsa-bangsa lain. Jadi saudara-saudara, kita bikin sekolah unggulan yang kita beri nama SMA Garuda. Dan ini rencananya 10 dan ada juga kurang lebih 14 yang sudah ada sekolah unggulan yang kita integrasikan kepada program ini. Sementara itu, saudara, hasil survei Poltreking Indonesia mencatat 78,3% masyarakat Indonesia puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto di masa 1 tahun pemerintahannya. Sementara 22,9% diantaranya merasa puas karena figur kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai tegas, berani, dan bertanggung jawab. Setiap 1 tahun sekali untuk Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda Rashid, mengungkapkan 78,3% masyarakat Indonesia yang menjadi responden survei mengaku puas atas kinerja Prabowo Subianto sebagai presiden selama 1 tahun. Dari angka itu, 68,6% merasa cukup puas dan 9,7% mengaku sangat puas. Hanta Yuda mengatakan angka itu relatif terbilang tinggi karena di atas 70%. Mayoritas publik yakni 22,9% merasa puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto karena figur kepemimpinannya yang dinilai tegas, berani, dan bertanggung jawab. Berdasarkan survei, alasan lain yang membuat publik puas antara lain adalah program bantuan sosial yang bermanfaat, dekat dengan rakyat, dan membela kepentingan rakyat kecil, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi lebih baik, serta pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Di sisi lain, sebanyak 19,2% responden mengaku tidak puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto. secara publik, secara umum paling tidak terbaca di survei ini, tingkat kepuasannya kan hampir 80%. Artinya dukungan publik untuk jalannya pemerintahan ke depan cukup kuat. Karena itu fokus saja evaluasi dilakukan dengan ketat berbasis pada teknokratik, yaitu kinerja. Begitu kinerjanya tidak memuaskan, maka Presiden harus memantau hari per hari, bulan per bulan, saya kira yang bisa menunaikan janji-janji kampanye. Karena di saat yang sama, Pak Presidennya memantau kinerja menteri, rakyat juga memantau Presiden yang mendapatkan mandat rakyat. Nah, saya kira itu faktor kinerja harus paling determinan, mengungguli faktor-faktor yang lainnya. Sementara tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah Prabowo Gibran 78,1 responden menjawab puas dan 17,3% mengaku tidak puas. Alasan responden tidak puas antara lain adalah kondisi ekonomi belum stabil, bantuan tidak tepat sasaran, kasus korupsi, harga kebutuhan pokok mahal, dan masih kurangnya lapangan kerja. Survei Poltreking diambil dengan metode multi-stage random sampling terhadap 1.220 orang responden yang sudah memiliki hak pilih atau berusia 17 tahun ke atas. Para responden terpilih lalu diwawancarai secara tatap muka pada 3 hingga 10 Oktober 2025. Adapun ambang batas galat survei ini lebih kurang 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.
Selama 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, berbagai program transformasi telah dilakukan untuk meningkatkan hajat hidup masyarakat. Berikut sejumlah pencapaian transformasi selama 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran yang kami kemas dalam infografis selengkapnya. Sementara itu, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih menyampaikan capaian dan evaluasi 1 tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di bidang hukum, pangan, dan sosial. Berikut pernyataan Menko Kumham IMIPAS Yusril Iza Mahendra, Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf sebelum mengikuti sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta hari ini. Melakukan pengkoordinasian pembentukan norma-norma hukum dan dilaksanakan langsung oleh Menteri Hukum Pak Supratman Andi Akas, dan juga pengkoordinasian di bidang hak asasi manusia, baik yang langsung kami tangani di bidang koordinasi maupun secara praktis tangani langsung oleh Menteri Imigrasi sendiri Pak Pigai, dan kemudian di bidang imigrasi dan pemasyarakatan telah diambil langkah-langkah penertiban terhadap seluruh lembaga pemasyarakatan di tanah air, menindak mereka yang melanggar disiplin dan memindahkan narapidana yang melakukan kesalahan ke Nusa Kambangan. Dan saya kira hampir semua program-program itu sudah berjalan baik. Nah, memang sekarang kita lagi fokus untuk nelayan, akan bangun kampung nelayan 100 tahun ini, tahun depan 2000, sama tambah lagi penyelesaian soal lahannya. Kemudian Kopdes kita tempo 2 bulan berhasil membentuk jadi ya 81.000. Itu nggak gampang karena harus berdesus, ketemu dengan seluruh kepala desa, sudah tinggal sekarang operasionalnya. Itu juga nggak mudah karena ada peraturan Menteri Keuangan, karena ini bukan bantu duit, pinjaman kan. Peraturan Menteri Keuangan 2 kali, 49, 63, sekarang sudah bisa. Strategi Pak Presiden Prabowo dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial mulai menampakkan hasilnya dengan beberapa capaian, diantaranya penurunan kemiskinan juga turun, kemudian keluarga yang graduasi, yang katakanlah naik kelas juga bertambah. Ini dulu satu hal, bahwa ada strategi. Salah satu strateginya adalah dengan adanya konsolidasi satu data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Saudara, hari ini Senin 20 Oktober 2025 menandai 1 tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Banyak capaian yang diraih pemerintah dalam kurun waktu setahun, terutama pada bidang politik dan hukum, seperti penegakan hukum yang berkeadilan. 1 tahun sudah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kemudian apa-apa saja hal yang telah berhasil dicapai dan apa-apa saja hal yang masih perlu dievaluasi kembali. Kami akan coba rangkum satu persatu. Satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, banyak momentum penting yang telah terjadi. Salah satunya pada bidang politik dan hukum, sedikit demi sedikit Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putihnya memperbaiki tata kelola negara dengan mengusut tuntas sejumlah tragedi. Pengamat politik Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN
Wasisto Raharjojati mengungkapkan 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran merupakan masa transisi dari pemerintahan sebelumnya. Ia menyatakan meski banyak capaian kerja, program, dan kebijakan yang telah dilahirkan, namun hal itu harus berdampak baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Capaian kerja pemerintah memang banyak program telah digelontorkan ya, baik MBG, kesehatan gratis, maupun program-program lainnya. Hanya saja kan ini evaluasi kami itu menunjukkan beberapa program ini ada yang bagus sekali, ada yang kurang sekali, dan ini yang saya pikir mempengaruhi performa pemerintahan di saat di bersamaan kita juga menghadapi efisiensi kan, di mana banyak sekali pemotongan anggaran yang berdampak secara sistemik, dan saya pikir dalam konteks ini terjadilah itu pergolakan. Sementara pada aspek politik luar negeri, Presiden Prabowo Subianto berhasil mencetak berbagai capaian dari diplomasi luar negeri, terutama keterlibatan Indonesia menyuarakan kemerdekaan di Gaza, Palestina. Pada 1 tahun kepemimpinannya, kepala negara telah mengunjungi 24 negara dan bertemu dengan banyak pimpinan negara. Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan peran Indonesia selama pemerintahan Prabowo yang mendukung Gaza Palestina untuk merdeka dari serangan Israel. Kita selama ini selalu berbicara bahwa kita ingin mendukung dan mengusung solusi 2 negara. 2 negaranya ini kan jelas kan, berarti harus ada 2 entitas kan, seperti 2 entitas negara, ya Palestina ya Israel kan, seperti itu. Itu satu. Yang kedua, Pak Presiden juga menyampaikan bahwa ini adalah bukan satu kondisi tanpa syarat. Syarat pertamanya adalah Israel mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Then kita juga harus menjamin keselamatan dan keamanan mereka kan, seperti itu. Jadi saya kira tidak ada yang Pengamat politik BRIN Wasisto Raharjojati menyatakan kontribusi Indonesia melalui Presiden Prabowo Subianto hadir di forum internasional bentuk nyata komitmen teguh terhadap multilateralisme. Saya pikir kan ini bentuk penerapan politik luar negeri yang bukan lagi bebas aktif ya, tapi proaktif terhadap isu-isu global. Karena kalau kita melihat isu soal Palestina Israel ini selalu menjadi isu krusial di mata masyarakat, dan saya pikir dengan aktifnya Presiden Prabowo untuk hadir dalam setiap pertemuan internasional terkait isu itu sangat penting ya, karena sorotan lain terkait 1 tahun kepemimpinan Prabowo Gibran adalah perombakan komposisi Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto telah melakukan reshuffle kabinetnya sebanyak 3 kali. Hal itu memicu banyak komentar dan pendapat dari banyak kalangan. Istana pun memberikan pernyataan. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi menyatakan Presiden melakukan perombakan kabinetnya karena menerima beberapa masukan. Ya tentunya kan ada banyak pertimbangan ya, banyak penilaian. Beliau berdua adalah figur-figur putra terbaik bangsa yang telah mengabdi sekian puluh tahun lamanya. Gitu. Nah, penilaian itu kalau Bapak Presiden dari banyak sumber ya, termasuk dari institusi yang bersangkutan, kemudian juga dari atasan. Beliau kan juga mengenal atasan-atasan dari beliau berdua, kemudian dari bawahan, banyak penilaiannya, dan kemudian Presiden merasa kemudian mengambil keputusan untuk memberikan penghormatan baik kepada individu maupun tentunya akan mewakili institusi. Penegakan hukum di Indonesia terus menjadi sorotan publik. Pada masa kepemimpinannya, Presiden Prabowo Subianto serius dalam menggencarkan operasi kejahatan, diantaranya korupsi, peredaran narkoba, dan judi online. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan ia akan pimpin upaya pemberantasan korupsi dan penyelewengan di semua lembaga eksekutif dan pemerintah. Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar
orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. Pengamat politik BRIN Wasisto Raharjojati menilai ada beberapa hal yang harus diperbaiki dan ditingkatkan pada kepemimpinan Prabowo Gibran. Salah satunya komunikasi kepada publik. Perbaikan soal komunikasi publik, baik itu di tingkat pejabat maupun tingkat kementerian, supaya komunikasi yang ditampilkan itu komunikasi yang menyentuh masyarakat, tidak berjarak. Dan kedua, komunikasi yang ditampilkan itu harus terintegrasi, karena selama ini atau di setahun belakangan ini kan kementerian mengeluarkan statement sendiri, elit sendiri, PCO sendiri, jadi semua harus terintegrasi di bawah Badan Komunikasi Pemerintah (BKP). Meski masih terdapat tantangan pada level kebebasan publik, implementasi kebijakan terutama dalam efektivitas birokrasi dan koordinasi lintas sektor, namun secara umum arah pemerintahan menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang menggembirakan. Kedepan kepemimpinan Prabowo Gibran juga perlu menjaga keseimbangan antara kekuatan politik dan demokrasi. Kesetaraan masyarakat dan kebebasan publik dalam berpendapat juga menjadi kunci arah politik Indonesia ke depan. Syamawandari, Hedi Apriyaditama, Jakarta melaporkan.